hanya saja cuaca hari ini lebih panas. Iya, benar sekali ya, karena cuaca akhir-akhir ini tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung, terus kadang-kadang panas, yang sangat panas sekali sampai bisa kita bikin gerah ya, dehidrasi. Jadi harus banyak-banyak minum air ya supaya tidak dehidrasi. Oke, sangat kabar kalian baik, Ibu juga senang mendengarkan, artinya kita semua masih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, dalam kegiatan ini kita kumpul di sini, kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Sudah pernah dengar konseling kelompok itu apa? Belum. Sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Ini baru pertama kali. Ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan di mana kita membantu konseli atau siswa dalam memecahkan masalahnya dalam bentuk dinamika kelompok. Ya, kegiatannya adalah seperti ini, duduk melingkar. Ya, jadi dalam kegiatan ini ada yang namanya pemimpin kelompok dan ada yang namanya anggota kelompok. Pemimpin kelompok yaitu Ibu sendiri dan anggota kelompok adalah kalian semua. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Dalam layanan konseling kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseli itu dijamin kerahasiaannya, tidak akan dibeberkan ke orang lain ya, itu asas kerahasiaan. Jadi bagi siswa yang memiliki masalah secara terbuka dan sukarela mengemukakan masalahnya. Itu juga ada yang namanya asas keterbukaan dan asas kesukarelaan ya, seperti itu. Supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa Ibu pimpin langsung, berdoa dimulai. Doa selesai. Ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengenal, bisa akrab satu dengan yang lainnya ya. Oke, perkenalan Ibu mulai dari Ibu sendiri. Nama Ibu adalah Niluhari Chandani Dewi. Kalian bisa sebut atau panggil Ibu dengan sebutan Ibu Hari. Lanjut di kiri Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Iwan Aditya, bisa dipanggil Aditya. Perkenalkan, nama saya Iwan Febri Jayadika, bisa dipanggil dengan Febri. Perkenalkan, nama saya Sugiarta, bisa dipanggil Sugi. Ya. Perkenalkan, nama saya Nika Mangkantari, bisa dipanggil Dita. Perkenalkan, nama saya Wendel Bagiata, bisa dipanggil Pari. Perkenalkan, nama saya Nikadek Anggi Cipta Dewi, bisa dipanggil Anggi. Iya. Jadi sudah perkenalan, sudah tahu nama temannya masing-masing? Sudah ingat? Sudah. Oke, supaya kita lebih mengakrabkan lagi, supaya kegiatan ini berlangsung tidak tegang, supaya rileks, nyaman, santai. Ibu akan adakan satu buah permainan atau game ya, yang disebut dengan ABCD ya. Jadi ketika Ibu bertanya nanti, silakan kalian langsung jawab ya. Sudah siap dimulai? Sudah. Oke, kita mulai. Sebutkan nama hewan yang berawalan huruf D. Dimulai dari kanan Ibu. Bunglon. Bunglon. Burung. Buaya. Bebek. Bangau. Oke, berarti kalian konsentrasi. Sudah rileks rasanya? Apa mau game lagi? Mau? Oke, lagi sekali ya. Sebutkan nama hewan berkaki dua. Dari sini. Burung. Bebek. Angsa. Ayam. Ayo. Apa? Kaki dua. Bangau. Apa? Apa kaki dua? Sapi kaki dua. Apa? Ada yang mau bantu? Apa lagi? Dinosaurus. Kaki dua apa? Apa lagi? Hewan kaki dua. Merah. Iya. Jenis-jenis burung, ayam itu kan kaki dua. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ya. Bermain gamenya sudah. Ibu rasa kalian sudah happy, sudah senang, sudah nyaman, sudah rileks. Sekarang kita ke inti kegiatan ya. Jadi
di sini yang memiliki permasalahan adalah Febri. Ya, kita akan angkat masalah Febri, yaitu terkait dengan ketergantungan dalam bermain gadget. Ya, itu masalah dari Febri, benar seperti itu? Benar. Oke, jadi Febri, teman-teman yang lain dihadirkan di sini tujuannya adalah untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh Febri. Nah, sekarang Ibu mau Febri silakan bercerita, ceritakan secara detail apa masalah sebenarnya yang dialami oleh Febri. Baik Bu, terima kasih juga kepada teman-teman. Di sini saya akan memaparkan masalah saya. Masalah saya yaitu sulitnya mengendalikan atau mengontrol diri dalam bermain gadget. Sekian. Ya, sulit mengontrol diri dalam bermain gadget, itu masalah dari Febri. Nah, sekarang di antara kalian ada yang mau bertanya terkait masalah yang dialami oleh Febri? Ya, Dita? Sejak kapan Febri tergantungan dengan gadget? Sejak pertama terjadinya yaitu belajar daring. Belajar daring. Berarti dari belajar daring sudah mulai bermain gadget seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, Farid? Hal-hal apa saja yang kamu lakukan ketika memegang gadget? Hal yang saya lakukan yaitu bermain game, nonton YouTube dan media sosial lainnya. Oke, lagi? Anggi? Apakah ada kelompok yang diajak untuk bermain? Iya, kadang-kadang ada, yaitu teman-teman saya, baik yang dari dekat rumah maupun yang jauh dari rumah. Di mana biasanya melakukan kegiatan bermain game? Yaitu biasanya di tempat tongkrongan, yaitu kadang-kadang di warung ataupun di rumah teman. Lagi? Ya? Apakah ada kamu tidak melakukan bermain gadget? Orang tua melarang tapi saya membandel. Lagi? Ada lagi? Ya? Dalam sehari berapa jam kamu bermain gadget? Gadget. Gadget. 6 jam sampai 8 jam. 6 jam sampai 8 jam. Ada lagi? Mau ditanyakan? Tidak. Sudah? Sudah cukup. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh temannya, Febri sudah menjawab bahwasanya Febri itu bermain gadget bisa sampai 6 sampai 8 jam. Itu dimulai dari semenjak corona berarti ya? Iya, karena daring berarti kebanyakan waktunya di rumah. Jadi Febri lebih banyak memegang HP. Iya, terus orang tua pernah melarang tapi Febrinya bandel gitu. Ya, terus ada juga tempat nongkrongan? Ada nongkrong malam hari atau siang hari? Malam hari. Nah, itu nongkrongnya malam hari bersama teman-teman. Berarti punya kelompok geng untuk bermain game ya? Iya. Terus kalau penggunaan gadget itu digunakan untuk bermain game. Kebanyakan bermain game. Game apa biasanya permainan yang dimainkan di HP? Banyak Bu, kadang-kadang seperti Mobile Legends, Mobile Legends, PUBG, ya, dan Free Fire. PUBG dan Free Fire. Ibu kadang-kadang pernah dengar juga itu, tapi ibu tidak tahu ya gamenya seperti apa. Nah, itu ya dari permasalahan yang sudah dipaparkan oleh Febri dan juga hal-hal yang sudah ditanyakan oleh teman-temannya. Sebenarnya HP itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, Febri. Ya, ada dampak negatifnya dan ada dampak positif untuk diri kita. Nah, sekarang dari dampak negatif dari bermain HP atau gadget itu, ada yang tahu apa sih sebenarnya dampak-dampak negatif dari bermain gadget? Ya, Anggi? Bisa membuat kecanduan. Kecanduan. Lagi? Berkurangnya prestasi. Turunnya prestasi. Ya, menurunnya prestasi. Lagi? Bisa menyebabkan mata minus karena terlalu lama menatap layar HP. Iya, apa lagi? Pemakan. Sampai lupa makan, benar. Ada? Kurangnya interaksi sosial. Iya, kurang interaksi sosial. Maksudnya kadang-kadang kalau kita keasikan bermain game, kita kumpul dengan teman-teman, kita sampai lupa dengan teman-teman sekitar. Kadang asik dengan bermain game. Ada lagi? Lupa waktu. Lupa waktu. Iya, apa? Sudah semua? Jarang berkomunikasi dengan orang tua. Iya, sampai jarang berkomunikasi dengan orang tua. Saking asiknya di kamar misalnya bermain HP atau di luar rumah bermain HP sampai tidak rungu dengan orang tuanya. Ya, itu beberapa dampak dari bermain gadget. Kalau menurut Febri, ketika sudah tahu apa itu dampak dari bermain gadget, dampak negatifnya dari bermain gadget,
Febri mau melakukan hal apa? Saya akan berusaha untuk mengontrol diri agar tidak ketergantungan bermain gadget. Iya, mau mengontrol diri agar tidak kecanduan terhadap Bermain gadget. bermain gadget atau game online. Iya. Jadi Febri takut prestasinya menurun? Ya, Iya. Kesehatannya terganggu takut? ya, Iya, makanya Febri harus mengontrol diri. diri. Nah, itu dampak negatif. Sekarang dampak positif dari HP atau gadget apa? Ada yang tahu? Ya, Anggi? Kalau menurut saya, jika Febri menggunakan HP dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik, Febri bisa mencari referensi media pembelajaran di handphone. Iya, bisa digunakan untuk mencari tugas-tugas misalnya yang diberikan oleh guru bisa dicari di internet. Ada lagi? Iya, Ari? Sebagai media komunikasi. Bisa digunakan sebagai media komunikasi dari jarak dekat maupun jarak Jauh. jauh. Lagi? Ya. Sebagai media hiburan. Ya, bisa digunakan sebagai media hiburan. Salah satunya adalah bermain game. Itu media hiburan, tetapi kita harus bisa mengontrol diri, harus bisa mengatur waktu dalam bermain game itu atau bermain gadget. Ya, jadi manfaatkan HP dengan baik. Nah, kalau sudah tahu apa dampak negatifnya, sudah tahu dampak positifnya, lakukan yang mana menurut Febri baik, ya begitu. Nah, sekarang dari permasalahan yang sudah Febri alami, mari kita berikan solusi-solusi. Ya, solusi-solusi terbaik yang kita tawarkan kepada Febri. Apa sih solusi terbaik dari permasalahan yang sudah dialami oleh Febri? Yaitu tentang ketergantungan terhadap gadget. Ada yang memiliki solusi? Iya, dari Dita. Menurut saya, Febri harus mengatur waktu seperti membuat alarm. Ya. Ketika Febri misalnya bermain game itu dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Ketika alarm sudah berbunyi, Febri harus stop bermain game. Iya, itu ya Febri ya. Jadi kalau solusi yang ditawarkan oleh Dita itu ketika Febri mau bermain game, hidupkan alarm. Minimal misalnya kalau Febri dari 6 jam, paling tidak kurangi dulu ya ya Dita ya. Misalnya 3 jam lah dulu ya, buat alarm 3 jam. Terus sudah berlangsung beberapa hari, atur lagi, rubah jadi misalnya 2 jam hingga bisa 1 jam. Ketika alarm sudah berbunyi, Febri harus benar-benar stop HP, tidak boleh pegang lagi. Lakukan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan HP. Itu solusi yang diberikan oleh Dita. Ada lagi solusi lain? Dari Ari dulu. Dari saya membuat jadwal kegiatan sehari-hari misalnya dari baru bangun sampai tidur. Ya, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Misalnya besok dari bangun pagi sampai mau tidur lagi kegiatan apa yang akan kamu lakukan? Gitu ya Pak Ria. Buat di buku. Ya, dibuat di buku. Misalnya bangun pagi jam 7, setelah itu mau melakukan kegiatan apa ke sekolah misalnya. Setelah pulang sekolah apa tidur siang, atau misalnya sore harinya mau melakukan apa, membantu orang tua dan sebagainya. Itu dituangkan di jadwal harian. Itu maksudnya dari hari. Ada lagi yang mau memberikan solusi? Oh, Anggi? Kalau menurut saya, Febri bisa mengatur waktunya saat sore hari, bisa berolahraga atau membaca buku. Ya, itu berarti kalau ada waktu luang gunakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya seperti berolahraga, sepak bola, atau membaca buku. Itu kan bagus untuk kesehatan Febri ya. Nah, itu solusi-solusi dari temannya. Ada lagi mau memberikan solusi? Tidak? Sudah 3 solusi? Oke. Dari ketiga solusi yang ditawarkan oleh teman-temannya, nah sekarang Ibu tanya, kira-kira solusi terbaik yang diberikan untuk Febri itu apa? Dari Aditya dulu? Membuat jadwal. Membuat jadwal. Oke, kalau Aditya membuat jadwal, terus Sugi apa? Sama membuat jadwal. Ini Mengatur waktu. mengatur Waktu. waktu Membuat dengan alarm. alarm. Oke, mengatur waktu dengan alarm. Lagi Mengatur waktu. mengatur waktu, Membuat jadwal. membuat jadwal. Ada 3 orang yang memberikan solusi yaitu membuat jadwal. Ada 2 orang yaitu mengatur waktu dengan membuat alarm. Nah, dari Febri kira-kira solusi terbaik itu apa? Membuat jadwal. Membuat jadwal. Artinya Febri harus konsisten. Ya, misalnya
jadwal itu harus dibuat dan harus dilaksanakan. Solusi yang ditawarkan oleh Anggi bisa dituangkan di jadwal itu, ya. Semua solusi yang diberikan bisa dituangkan di jadwal harian. Misalnya ketika sudah pulang sekolah, ada jadwalnya Febri untuk bermain game, buat alarm di sana, masuk solusinya di kan. Nah, terus sore harinya biar tidak bermain game, gimana caranya? Seperti solusinya Anggi, misalnya bermain sepak bola atau berolahraga, tuangkan di jadwal di sana. Itu kan berarti solusi semuanya masuk di jadwal itu kan. Nah, dan itu semua harus dilaksanakan oleh Febri. Ya, jangan hanya sekedar membuat tapi tidak dilaksanakan. Karena tujuannya adalah apa? Supaya Febri paling tidak bisa mengurangi dulu, ya, mengurangi bermain gadget. Setelah itu Febri bisa mengontrol diri dalam bermain gadget, gitu ya. Manfaatkan waktunya ke hal-hal yang lebih positif. Jadi silakan Febri nanti buat jurnal harian. Silakan setiap hari Senin, ya. Jadi setiap minggu silakan setor ke ibu. Nanti ibu akan lihat di sana apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah Febri lakukan dalam kegiatan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Ya, Febri bisa? Benar ya? Setiap hari Senin nanti setor ke ibu, ya. Nah, sudah ke solusi sudah. Nah, sekarang ibu akan menayangkan satu buah video yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Febri. Jadi silakan kalian tonton video tersebut. Setelah ditonton nanti ibu akan bertanya tentang apa sih isi dari video tersebut, ya. Di suatu hari, seorang siswa SMP yang bernama Didi, ketika selesai sekolah dan pulang, dia diberi hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1, dan Didi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, oke? Wah, terima kasih ayah. Aku nggak nyangka dia dapat gadget. Bagus sekali gadgetnya. Terima kasih ya, papa. Iya nak, sama-sama. Besok harus dapat ranking 1 terus ya nak. Oke pak, beres deh. Tenang saja. Selamat ya nak, semoga dipertahankan rankingnya lagi ya. Setelah Didi mendapatkan hadiah gadget, dia pun dengan asiknya mulai bermain game. Di pagi harinya, Didi pun berangkat sekolah sambil bermain gadget. Pada jam istirahat, Didi diajak temannya Rudi keluar kelas bermain di halaman sekolah. Tetapi Didi sibuk bermain game terus-terusan hingga mengabaikan ajakan Rudi. Rudi, ayo main keluar kelas yuk. Enggak ah, main game aja, lagi seru nih. Waktu belajar sekolah pun telah usai. Didi pun pulang menuju rumah sambil bermain game.
Pada saat di rumah, Didi waktunya makan malam, tetapi dia masih asik bermain game terus-terusan, sehingga dia ketergantungan pada gadgetnya hingga lupa makan. Didi pun keasikan main game hingga lupa waktu sampai larut malam. Akibat Didi begadang main game, dia pun terlambat berangkat sekolah dengan keadaan matanya mengalami perih bengkak. Beberapa bulan kemudian, akibat Didi bermain gadget, dia pun sering sakit di area punggungnya, hingga gangguan mata seperti rabun jauh atau minus. Dan Didi pun sudah tidak menjadi siswa yang berprestasi lagi karena dia tidak mendapatkan ranking 1 lagi di kelasnya. Didi, gimana hasil ujiannya? Dapat ranking 1 lagi kan? Maaf Pak, aku dapat peringkat 5 Pak. Maafin Didi ya Pak. Waduh, Didi, kenapa peringkatnya turun? Mesti ini gara-gara kamu main gadget terus ya. Iya Pak, mohon maaf. Didi salah. Maafin Didi ya Pak. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan dampak dari kecanduan atau ketergantungan pada gadget yang dialami Didi tadi? Nah, di sini kakak akan kasih tahu solusinya supaya terhindar ketergantungan gadget. Yang pertama, kamu tidak perlu membeli smartphone yang fiturnya banyak. Cukup pilih smartphone yang dapat memenuhi kebutuhan kamu. Install aplikasi sedikit yang tidak perlu seperti game dan lainnya. Tinggalkan gadget kamu di ruangan lain sehingga kamu terhindar keinginan untuk mengeceknya. Jangan gunakan telepon saat sedang berbicara dengan orang lain. Nah, begitulah adik-adik solusinya. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan ingat, jangan gunakan gadget secara berlebihan. Oke? Oke, sudah ditonton videonya, sudah disimak? Sudah. Sudah. Nah, sekarang Ibu bertanya, dari video tersebut menceritakan tentang apa? Dita? Menceritakan seorang anak yang mendapatkan ranking 1 di kelasnya Ya. dan akhirnya ayahnya memberikan dia sebuah HP dan pada akhirnya anak itu tergantung dengan HP dan tidak bisa mengontrol diri dan prestasinya pun menurun dari peringkat 1 ke peringkat 5. Di sana anak itu minta maaf kepada ayahnya dan berusaha untuk mengontrol diri lagi. Jadi benar sekali jawaban dari Dita, bahwasannya dari video tersebut menceritakan tentang sebuah anak yang awalnya pintar, dapat juara, dikasihlah apresiasi atau award dari ayahnya yaitu sebuah HP. Tetapi sayangnya siswa tersebut tidak bisa mengontrol diri dalam penggunaan gadget atau HP. Ya, saking asiknya bermain gadget, bermain game, bermain media sosial sampai kadang-kadang lupa untuk belajar, lupa untuk makan, kadang-kadang lupa untuk istirahat. Bahkan ada yang kalau kecanduan itu makan sambil main game. Ada yang begitu. Ke kamar mandi sambil main game. Baru bangun langsung ambil HP main game. Itu yang sudah kecanduan berat ya. Yang hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hindari karena itu adalah merugikan diri sendiri. Baik itu kesehatan kita jadi menurun, prestasi kita juga jadi menurun. Itu satu buah tayangan yang menceritakan tentang kontrol diri dalam bermain game. Nah, sekarang dari Febri, hal positif apa yang bisa dipetik dari video tersebut? Hal positifnya, saya tahu bahwa mengontrol diri itu perlu untuk dilakukan. Mengontrol diri itu perlu untuk dilakukan. Itu untuk
apa? Menjaga diri sendiri ya, untuk menjaga kesehatan dan juga prestasi kamu ya. Jangan sampai hal seperti itu merugikan kita ya. Oke, itu video yang sudah ditayangkan menceritakan tentang apa. Febri juga sudah menjelaskan hal positif apa yang bisa dipetik dari video tersebut. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan layanan yang sudah kita lakukan. Ada? Oke, Dita lagi, silakan. Menurut saya, bermain HP itu ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Tapi ketika kita memanfaatkan HP dengan baik, maka akan membuat kita berprestasi. Ya, begitu. Ya. Jadi ada kesimpulannya, ada hal positif dan hal negatif yang kita dapatkan dari bermain gadget. Ya, bagaimana cara kita menerapkan? Mau pilih yang mana? Kan begitu? Ya. Ya, kalau kita pilih bermain HP secara terus-menerus, ya kita akan mendapatkan dampak negatif. Tapi kalau kita sudah bisa menggunakan HP dengan baik, berarti kita akan mendapatkan hal-hal yang Positif. Oke, sekarang itu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kalian satu buah tes ya, evaluasi hasil dari layanan kita hari ini. Jadi silakan dikerjakan, ini bisa dicari jawabannya di internet ya. Dibagikan. Nah, untuk Febri itu semua sudah sama? Oke. Untuk Febri, Ibu juga akan berikan satu buah kontrak ya. Ini kontrak perilaku namanya. Yang lain silakan dikerjakan dulu. Nah, ini kontrak perilaku namanya. Jadi dalam kontrak ini kamu berjanji untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi kontrak ini berlaku selama 1 minggu. Nanti selama seminggu Ibu akan pantau apakah kamu sudah bisa merubah perilaku kamu atau belum. Kalau misalnya belum, nanti kita akan adakan layanan konseling berikutnya ya, untuk mengetahui apakah konseling ini berhasil atau tidak ya. Silakan. Nanti bawa pulpen. Enggak? Aditya?
Tidak apa-apa, nanti akan terima ya. Kalau ada yang sudah selesai, nanti kasih pinjam temannya pulpennya ya. Hati-hati nak.
akhiri ya, tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada Febri terlebih dahulu bagaimana perasaannya setelah mengikuti layanan ini? Menjadi banyak wawasan yaitu tentang dampak positif dan negatif bermain gadget. Iya, dapat banyak wawasan. Setelah itu perasaannya gimana? Plong rasanya? Plong, sudah mengungkapkan masalah yang dialami, sudah mendapatkan solusi-solusi dari teman-temannya. Berarti kamu sudah merasa lebih baik rasanya. Iya, begitu? Ya. Iya. Jadi terima kasih kepada anggota kelompok yang lain ya atas kerjasama kita hari ini. Jadi karena kita awali tadi dengan berdoa, nah sekarang kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa juga. Berdoa, Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita tutup kegiatan hari ini. Kasih aplaus untuk kita.